Selamat pagi, Pak William dan teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang warrants dan convertible. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau masih kurang paham. Apa sih warrants dan convertible itu? Nah, di dalam video pengajaran kami ini, kami akan menjelaskannya. Selamat menyaksikan, semoga melalui video pengajaran ini, teman-teman dapat menyimak dan memahami materi pengajaran pada hari ini. Pengertian warrants. Warrants merupakan sebuah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, kita sudah tahu bahwa warrants ini surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan persyaratan yang sudah ditentu. Adapun persyaratan tersebut biasanya mengenai harga, jumlah, dan masa berlakunya warrants tersebut. Nah, warrants ini juga satu-satunya perjanjian jumlah penjualan secara tertulis, dan juga warrants ini dianggap sebagai produk cash market. Warrants memiliki dua nilai, yaitu nilai teoritis dan nilai spekulatif. Nah, untuk mencari nilai teoritis warrants, yaitu NT sama dengan P1 dikurang R, di mana NT adalah nilai teoritis warrants. Sedangkan P1 ini adalah kurs saham setelah emisi obligasi atau saham preferen, dikurang R. Nah, R ini adalah harga realisasi. Dan untuk mencari nilai spekulatif warrants, yaitu NS, sama dengan WO dikurang NT. Nah, WO ini adalah harga perdagangan warrant, sedangkan NT ini adalah nilai teoritis warrants. Jadi, untuk mencari nilai spekulatif warrants ini, tentu kita harus mencari nilai teoritisnya terlebih dahulu, agar kita dapat menentukan nilai spekulatif warrants. Nah, selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Isna Kestiani. Jenis-jenis warrants. Yang pertama adalah warrants ekuitas, di mana warrants ini diterbitkan atas sekuritas-sekuritas atau dalam sebagian kasus, sekuritas-sekuritas yang didaftarkan dalam pasar modal di luar negeri, di mana harga exercise-nya umumnya ditentukan mendekati nilai sekuritas pada saat penerbitan, dan jangka jatuh tempo umumnya nilai dari sekitar 3 bulan sampai 3 tahun dari tanggal penerbitan, atau rata-rata 9 bulan. Yang kedua adalah warrants ekuitas internasional, di mana warrants ini adalah warrants call ekuitas dan warrants put ekuitas atas sekuritas-sekuritas yang telah didaftarkan dalam pasar modal di luar negeri, di mana membangkitkan isu-isu yang lain yang mesti harus dipertimbangkan. Yang ketiga adalah warrants halangan ekuitas, di mana warrants ini adalah warrants ekuitas di mana karakteristik halangannya yang umumnya dapat menyebabkan warrants berakhir sebelum tanggal jatuh tempo, di mana di dalam sebagian kasus memicu tingkat halangan mungkin menyebabkan harga exercise dan halangan di reset. Karakteristik warrants atau warrant. Ada 4 karakteristik warrants. Yang pertama, acquisition price merupakan harga yang tertera pada warrant, yaitu pemegang warrant hanya mengacquire jika harga saham di pasar lebih tinggi daripada acquisition price. Karakteristik yang kedua, expiration dates. Expiration dates merupakan batas waktu di mana warrant atau opsi dapat dijalankan, yaitu tanggal jatuh tempo warrant. Misalnya, warrant dengan jatuh tempo 10 tahun, artinya pemegang warrant mempunyai hanya berhak membeli saham pada harga yang ditetapkan selama 10 tahun tersebut. Yang ketiga, detachability. Detachability merupakan warrant dapat diperjualbelikan secara terpisah. Misalnya, jadi pemodalan memiliki alternatif untuk menjual warrant sendiri, obligasi sendiri, atau kombinasi keduanya. Karakteristik yang keempat,
X-price ration. X-price ration merupakan berapa jumlah lembar saham yang dapat dibeli pada X-price untuk satu lembar waran. Misalnya, X-price ration 2 berarti satu waran dapat digunakan untuk membeli 2 lembar saham pada X-price. Keuntungan membeli warans. Membeli warans seperti menabung. Perbedaannya adalah surat tanda menabung tidak dapat diperjualbelikan, sedangkan warans dapat diperjualbelikan. Selain itu, warans bisa diubah menjadi saham, terutama warans yang menyertai obligasi. Di samping itu, akan dapat bunga obligasi kelak setelah warans dikonversi menjadi saham, maka akan mendapatkan dividen dan capital gain. Dengan membeli satu paket obligasi yang disertai warans, berarti investor akan mendapatkan penghasilan dari 2 sumber, yaitu dari bunga obligasi dan dari dividen saham biasa. Akan tetapi, hanya pemegang warans yang menggunakan haknya yang akan menerima dividen. Pemegang obligasi yang disertai warans kemungkinan akan mendapat keuntungan dari capital gain. Pengertian convertible. Convertible bond atau obligasi konversi merupakan suatu jenis obligasi yang dapat ditukarkan dengan sejumlah lembaran saham, bisa sesuai dengan keinginan pemiliknya atau pemegang obligasi, pada kondisi yang sudah ditentukan sebelumnya oleh penerbitan obligasi tersebut, yang dimana dalam rumus harga konversi sama dengan nilai dari obligasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis convertible bonds. Di sini terdapat 4 jenis convertible. Yang pertama, obligasi tukar. Obligasi tukar merupakan suatu obligasi yang dimana saham yang menjadi aset dasar obligasi, meskipun memiliki saham yang berbeda dari perusahaan penerbit obligasi. Yang kedua, obligasi wajib konversi, yang merupakan obligasi jangka pendek dan biasanya memiliki imbal hasil tinggi, yang wajib dikonversikan menjadi saham biasa berdasarkan harga pasaran yang berlaku pada saat konversi. Yang ketiga, obligasi konversi bersyarat, yang merupakan obligasi konversi dengan persyaratan bahwa investor hanya diperkenakan untuk melakukan konversi obligasinya menjadi saham perusahaan apabila harga saham yang berlaku di pasar modal mencapai persentase tertentu di atas harga konvensi. Yang keempat, obligasi konversi saham preferen atau biasa dikenal juga dengan convertible preferred stock. Seperti obligasi biasanya, namun memiliki peringkat senioritas lebih rendah dalam struktur permodalan. Selanjutnya, karakteristik convertible bonds. Di sini terdapat 5 karakteristik. Yang pertama itu rasio konversi. Rasio konversi merupakan banyaknya lembar saham biasa yang dapat ditukarkan dengan convertible security seperti pada awal penerbitan. Pada sejumlah penerbitan, rasio konversi ini dinyatakan secara langsung. Jadi, maksudnya di sini itu kita itu dapat mengetahui berapa jumlah saham yang dapat kita peroleh dengan melalui convertible security. Yang kedua, nilai konversi. Nilai konversi itu merupakan total nilai pasar untuk saham
yang dapat ditukarkan dengan convertible security. Di sini kita juga dapat melihat rumus dari nilai konversi dengan cara nilai konversi sama dengan rasio konversi dikali nilai pasar per lembar saham biasa. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu nilai sekuritas. Nah, apa sih nilai sekuritas itu? Sekuritas merupakan bentuk kepemilikan investasi. Nilai sekuritas yang sebutan lazimnya yaitu nilai obligasi. Convertible security merupakan harga convertible itu bila tidak ada sifat-sifat konversi. Ini dihitung dengan menentukan tingkat pengembalian yang diinginkan penerbitan lurus atau tidak bisa dikonversikan dengan kualitas yang sama dan menentukan nilai suku bunga sekarang dan pembayaran pokok hutang pada tingkat pengembalian ini. Maka, entah apapun yang terjadi pada nilai saham biasa perusahaan itu, nilai terendah dengan nama convertible itu bisa turun, haruslah nilainya sebagai strike bond atau saham preferred. Kemudian yang selanjutnya yaitu periode konversi. Kita tahu periode merupakan waktu atau batasan. Nah, periode selama konversi itu bisa ditukarkan dengan saham biasa dibatasi. Karena kerap kali konversi tidak diperkenankan sampai sekian tahun berlalu atau dibatasi dengan tanggal berakhir penukaran. Namun, masih ada convertible yang bisa ditukarkan kapan saja sepanjang umur mereka. Dalam kasus manapun, periode konversi ditentukan ketika pertama kali diterbitkan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu premium konversi. Premium konversi merupakan perbedaan antara harga convertible dengan yang lebih tinggi, antara lain sekuritas dan nilai konversinya, di mana dapat didefinisikan sebagai premium konversi sama dengan harga pasar convertible itu dikali dengan yang lebih tinggi dari nilai sekuritas dan nilai konversi. Nah, alasan utama memilih menerbitkan convertible dan bukannya hutang langsung, saham preferred atau saham biasa adalah bahwa suku bunga pada convertible tidak peduli terhadap tingkat risiko perusahaan penerbitannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kekeliruan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.